Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 waktu yang apabila seseorang muslim dan seorang mukmin melakukan tidur dalam 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Pada waktu apa saja, tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan. Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan ringankan tangannya untuk subscribe agar ketika video ini berbagi tentang kajian Islami, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Dan silahkan, jika Anda seorang muslim dan menyukai kebaikan, silakan klik tombol jempolnya dan tulis doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Dengan harapan, semoga dengan Anda menulis hajat Anda di komentar, banyak para jamaah lain yang melihat doa Anda dan mengaminkan doa Anda, sehingga doa Anda cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya rezeki seseorang seperti dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki semua makhluk Allah yang berada di atas bumi. Sudah dijamin mau itu pria maupun itu perempuan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait rezekinya. Lantas ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi. Pasti ada faktor penyebab dan penyebab itu ada 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita sendiri, sehingga rezeki kita sulit. Faktor eksternal adalah misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Maka daripada itu, dalam pembahasan ini, kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit. Yaitu seperti kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Masa sih tidur bisa menjadikan penyebab rezeki seseorang itu sulit? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini yang berkata bukan saya, tapi saya mengambil ilmu ini dari para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidur dalam waktu 3 ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Misalnya, ada orang yang tinggal dalam satu rumah dan orang ini melakukan hal ini, seperti anak kita atau suami kita melakukan tidur dalam 3 waktu ini. Itu sama saja mempunyai sifat, mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Nah, yang pertama, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya tidak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim. Beliau berkata dalam satu kitab, dan di dalam satu kitabnya yaitu tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Kenapa waktu tidur subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki. Dan pada waktu subuh ini adalah waktu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada hambanya, yaitu waktu Qismatul Arzak. Maka, karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab waktunya, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Misalnya karena mungkin Anda sakit, atau Anda habis lembur dan membuat ngantuk sekali, atau karena ada sesuatu penyebab atau keperluan lain, maka itu tidak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai tidur setelah waktu subuh. Misalnya, bapak-bapak setelah pulang dari masjid, sholat subuh, dan di masjid banyak membaca zikir dan melakukan banyak amalan, maka disarankan untuk membuat kopi. Setidaknya ada niat untuk membuat kopi. Ya Allah, saya niatkan membuat kopi agar saya tidak mengantuk dan tidak tidur setelah sholat subuh. Maka ketika kita membuat kopi itu adalah dinilai ibadah dan di situ ada fatur rizik atau pintu rezeki. Misalnya lagi, ibu-ibu ketika sudah sholat subuh bersiap untuk memasak dan menyiapkan keperluan anak dan suaminya. Maka si istri tersebut tidak sempat untuk berzikir. Maka tidak sempat ini bagaimana? Zikirnya ini sudah jelas, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sholat dan bukan hanya membaca sholawat.
bahkan bukan hanya puasa. Misalnya, ada seseorang istri di pagi hari menyapu mengepel, itu diniatkan ibadah. Itu bisa menjadi ladang pahala atau fatur rizki, yaitu membuka pintu-pintu kebaikan. Misalnya seorang istri mau menyapu di pagi hari dan berniat, "Ya Allah, saya niatkan bersihkan rumah saya ini." Ketika menyiapkan makanan untuk anak dan suami dengan niat yang baik-baik, itu akan menjadi hal yang menjadi penyebab datangnya rezeki, akan terbuka lebar. Kemudian alasan kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, "Ya Allah, berkahkanlah umatku di waktu paginya." Nah, Rasulullah berdoa seperti itu, kemudian kita sebagai umatnya ketika selesai sholat subuh, kok malah tidur? Dan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh? Karena waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang. Jadi pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Misalnya kita sudah sangat mengantuk sekali, hal ini dipaksakan sejenak untuk bagaimana tidak memejamkan mata setelah matahari terbit. Kemudian ketika sholat duha, mau istirahat silahkan istirahat. Karena pada waktu setelah sholat subuh itu, ialah ta'us syamsi, adalah waktu ugonimah, waktu yang mengandung kekayaan dan mudah mendapatkan rezeki. Jadi gunakan untuk berzikir kepada Allah, beribadah seperti yang tadi disampaikan, bahwa ketika kita atau ibu rumah tangga yang setiap paginya mengepel, mencuci piring, beres-beres rumah, dan memasak, itu semua diniati karena Allah, dan itu akan menjadi pintu rezeki bagi keluarga tersebut. Dan yang kedua adalah tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya sulit, tidur setelah sholat asar. Misalnya biasa tidur setelah waktu asar, jangan sampai lagi tidur setelah sholat asar. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bisa kehilangan akal sehatnya. Dan waktu asar itu adalah waktu yang sangat mustajab. Pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat asar, kalau rezeki kita ingin lancar, hutangnya cepat lunas. Kemudian yang ketiga, yang mana waktu ini kita jangan sampai tidur, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi dimakruhkan dan dilarang. Seseorang mukmin yang rezekinya ingin lancar dan rezekinya ingin barokah dan badannya ingin sehat dan ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidur seperti demikian. Misalnya kita setelah sholat maghrib malah selonjoran gitu, ingin tidur. Pokoknya yang lebih baik itu kalau bisa dari waktu asar sampai ke isya, nyambung saja amalan-amalan yang lainnya. Setelah sholat asar jangan tidur, lebih baik berzikir sampai maghrib. Salah satu amalan yang bagus setelah maghrib ialah membaca surat Al-Waqiah dan zikir yang lainnya. Misalnya sampai waktu isya masuk, dan itu bisa dilakukan sebagai upaya ikhtiar jalur langit atau fatur rezeki, yakni membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan, hajat terkumpul, hutang lunas. Yang melunasi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar seperti jalur langit yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke anak kita, sampaikan ke suami kita untuk tidak melakukan tidur pada 3 waktu ini, yaitu pada pagi hari setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dan juga setelah sholat maghrib menjelang isya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.